Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hati dan hidup kami Bapa di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau akan membentuk setiap hati kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap hati kami Tuhan, menjadi pribadi seperti-Mu Bapa. Di mana Engkau akan bentuk kami pribadi yang semakin setia kepada-Mu Bapa. Pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pribadi yang akan selalu Engkau pakai dimanapun ya Tuhan kami berada Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, sembah kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus di dalam hidup kami.
hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari semua bersukacita. Kita akan menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
sore hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, itu karena Engkau Tuhan, itu karena Engkau yang terus memanggil kami, Engkau terus melindungi kami Bapa, sehingga sore hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sepanjang minggu Tuhan telah kami lewati dengan berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan, urapan Roh-Mu yang kudus Bapa selalu kami rasakan di dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai sore ini, sampai saat ini Bapa masih setia kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat Tuhan kesetiaan jemaat-Mu di tempat ini sampai sore hari ini Tuhan. Itu karena Engkau Tuhan, itu karena kebesaran-Mu terjadi atas tempat ini Bapa, atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini Bapa selalu merasakan penyertaan-Mu, selalu sempurna yang terjadi atas kehidupan keluarga mereka masing-masing Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu memberikan pemulihan ekonomi bagi setiap mereka Bapa. Engkau selalu memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap aktivitas mereka hari lepas hari Bapa, sehingga Tuhan akan selalu cukupkan untuk mereka semua Bapa. Biarlah setiap beban, pergumulan, permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati mereka, yang akan selalu menguatkan iman mereka, supaya mereka selalu berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati Bapa, berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak Gembala kami Bapak Sudono ini boleh ada di tempat ini, itu karena Engkau Tuhan, itu karena kebaikan Engkau, itu karena urapan Engkau yang terjadi atas Bapak Gembala kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan, biarlah mereka Tuhan senantiasa di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu Bapa. Kami terlalu percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa di mana Engkau tempatkan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam setiap tugas pelayanannya, di dalam setiap tugas pekerjaannya di tempat yang baru, itu semua demi kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa itu semua atas rencana-Mu, atas kuasa-Mu yang terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui pelayanan Bapak Gembala kami dimanapun berada, itu adalah rencana-Mu, itu semua kebaikan-Mu yang akan mendatangkan kuasa-kuasa yang dari Engkau untuk membawa jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi keluarga hamba-Mu, Engkau akan memberkati keluarga hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati istrinya yang saat ini bekerja di Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati Ibu Eka di dalam setiap pekerjaannya. Biarlah Tuhan akan membawa kebaikan, kemuliaan nama-Mu dipermuliakan di tempat pekerjaannya Bapa. Saat ini Tuhan, kami membawa anak-anaknya yang saat ini masih sekolah. Kami percaya Tuhan, Kau terus pakai anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu di mana sekolahnya Engkau terus pakai untuk menjadi anak yang selalu berprestasi bagi teman-temannya saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami Bapak Sudono hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GBI WTC Gunung Batu Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai gereja ini karena campur tangan-Mu Bapa, sehingga gereja ini Tuhan akan selalu menjadi berkat, akan selalu membawa kebaikan bagi jemaat lainnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan selalu mengalir di gereja ini seperti sungai yang terus mengalir Bapa, sehingga boleh membawa berkat bagi orang-orang yang mau rindu datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan gereja kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan boleh berdiri kokoh menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekeliling kami.
sehingga gereja kami Bapa boleh membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, di tempat kudus-Mu ini Tuhan, kami sujud menyembah Engkau Yesus. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini melupakan Engkau, saat ini menjauh dari Engkau Tuhan. Sore ini Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan terjadi atas jemaat-Mu ini Tuhan, yang sengaja menjauh dari Engkau, yang sengaja melupakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan selalu mengurapi mereka, kuasa-Mu terjadi atas hati pikiran mereka Tuhan. Kami sebagai manusia yang penuh dengan segala dosa, kami percaya Tuhan pengurapan-Mu terjadi atas mereka Bapa, sehingga hati mereka, pikiran mereka selalu tergerak untuk datang rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk Bapak Raseno, Ibu Kasemi yang masih merasakan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kekuatan iman bagi mereka. Engkau akan selalu menjamah segala sakit penyakit yang masih mereka rasakan Bapa, sehingga sore hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan Bapa. Biarlah Engkau selalu mengurapi kami semua Bapa, sehingga hari lepas hari Bapa, urapan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan selalu kami rasakan Bapa, sehingga kami boleh senantiasa melayani Engkau seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sarana ibadah, untuk setiap pembangunan yang saat ini kami butuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus campur tangan Bapa, memberikan setiap apa yang kami butuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu indah atas gereja kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami adalah bangsa yang hidup di dalam kendali-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami hidup di dalam kasih-Mu Bapa, sehingga setiap lembaga yang Tuhan tempatkan, mereka boleh mengambil keputusan demi hormat dan kemuliaan-Mu, demi kemakmuran bangsa dan negara kami Bapa. Setiap apapun yang diambil, setiap apapun yang dilakukan Bapa, bertujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati bangsa dan negara kami, hidup di dalam ketertiban, hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam pemulihan ekonomi maupun keuangan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bertahta di atas bangsa dan negara kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan, Engkau akan membukakan lowongan pekerjaan bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak Tuhan yang saat ini belum memperoleh pekerjaan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu hidup di dalam pengangguran. Kami percaya anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam tangan kasih-Mu, hidup di dalam kendali-Mu Bapa. Sore ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini bekerja dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya itu semua atas kehendak-Mu, itu semua atas rencana-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa akan selalu memberkati mereka semua, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa bersikap rendah hati dimanapun mereka bekerja Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati setiap langkah mereka, setiap studi mereka. Tuhan Yesus selalu sertai Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa Bapa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati seluruh gereja Tuhan yang Tuhan berkati, yang Tuhan sertai Bapa, sehingga gereja dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun gereja berdiri, itu semua karena Engkau. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan selalu
dalam setiap gereja di mana mereka berada. Biarlah Engkau juga akan mengirimkan orang-orang yang haus rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu Bapa yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Elisa. Biarlah Engkau Bapa yang akan selalu memberkati hamba-Mu ini Bapa di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pelayanannya. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya atas hamba-Mu ini Bapa. Kami serahkan Tuhan jalannya penyampaian firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami, selalu hadir membimbing, memelihara kami Bapa, sehingga hati pikiran kami senantiasa dibentuk oleh Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga firman yang akan kami dengar sore hari ini Bapa menjadi firman yang hidup dan terang di dalam setiap langkah kami semua Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu mendengar, menjawab doa kami yang jauh dari sempurna ini. Tiba pada waktunya Engkau akan menjawab Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Sungguh kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu besar melimpah buat hidup kami Tuhan Yesus. Kami di saat-saat ini, hari-hari ini, kami mau selalu bersama Engkau Yesus melewati badai, melewati masalah kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Yesus. Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama akan kebenaran dari firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menguatkan kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iman kami semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami bisa bertahan sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, duduk diam. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Engkau memberikan kami roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu, agar kami bisa memahami, bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua. Iya, berjumpa lagi di minggu yang terakhir ini ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kembali saya dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Kita tahu kita adalah orang yang dibenarkan karena iman, oleh karena kebenaran di dalam Kristus Yesus ya. Jadi untuk sore hari ini Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir, kita percaya bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kita akan bersama belajar, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kita bersama belajar akan firman Tuhan, yaitu tentang melayani Bapak Ibu Saudara. Pelayanan, melayani apapun yang Bapak Ibu lakukan di dalam pekerjaan, dimanapun di gereja, di dalam pekerjaan, kita melayani Tuhan. Seolah-olah kita melayani Tuhan, bukan melayani untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, layanilah untuk Tuhan Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus berkata itu anak manusia datang bukan untuk dilayani ya. Di dalam Alkitab, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bapak Ibu Saudara semua. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi manusia ya kan, memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Ya. Memberikan pembebasan kepada orang tawanan. Ya, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan penglihatan bagi orang yang buta, dan membalut luka-luka, membalut luka kita. Tuhan Yesus melayani, terlebih dahulu melayani, memberikan kabar baik, memberikan kebebasan, pembebasan, memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Jadi Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Sekalipun Tuhan itu sudah dimuliakan di sana, Tuhan tetap melayani. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan tetap melayani bagi semua orang. Nah, memberikan kabar baik, memberikan kesembuhan, memberikan pembebasan, membalut luka. Ya, meskipun Yesus sudah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, Dia tetap melayani. Nah, di mana kita tahu ini Bapak Ibu Saudara? Di mana? Nah, di Yohanes mendapat penglihatan di kitab Wahyu Bapak Ibu, yaitu
Ada seorang rupanya seperti anak manusia memakai jubah panjang. Ini penglihatannya Yohanes di kitab Wahyu. Ya, ada seorang rupanya seperti anak manusia mengenakan jubah panjang, dan berikat pinggang di dada. Nah, apa yang dimaksud berikat pinggang ini? Berhubungan dengan identitas seorang hamba. Jadi Yesus identitasnya di sini menjadi seorang hamba yang mau melayani, menjadi seorang hamba. Nah, jadi Yesus ingin membasuh kita ya, dengan firman-Nya, memberikan kesembuhan, memberikan perlindungan, memberkati kita berlimpah-limpah sampai kekekalan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara semua. Nah, dalam pengajaran Daud dalam Mazmur, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Dengan apa? Karena Daud ini melihat betapa baiknya Tuhan mau melayani semua orang. Ya, dengan apa akan kubalas? Dan Daud berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Sebagai bukti ucapan syukur Daud, mengangkat keselamatan. Keselamatan bukan hanya kita ditebus dari dosa, selamat naik ke surga, tapi keselamatan di sini yaitu keselamatan oleh kesehatan, keselamatan perlindungan, keselamatan kemakmuran, mengangkat piala keselamatan itu yang dilakukan Daud. Jadi arti mengangkat piala keselamatan itu sebagai wujud rasa syukur yang sudah dilakukan Daud atas segala kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud menyerukan nama Tuhan, bersaksi dan melayani karena melihat kebaikan Tuhan. Ya. Jadi kita melayani saat ini karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Nah itu. Ya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin belum melayani untuk segera untuk mulai melayani, serta bagi yang sudah melayani, bagi kita agar tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58 di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58 di situ katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payah tidak sia-sia. Melayani Tuhan tidak harus menunggu ya, untuk ada di posisi kayak saya, misalnya musik, misalnya firman ya, dalam posisi-posisi tertentu, melainkan di dalam seluruh area hidup kita Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, dimanapun, di pekerjaan, di rumah, kita seolah melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Kita bekerja melayani, yaitu untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah melayani kita, sudah menyelamatkan kita, perlindungan, berkat, kesehatan. Itu sebagai ucapan syukur apa? Kita melayani, kembali melayani Tuhan. Ya, tidak hanya di gereja, dalam pekerjaan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Karena apa? Di situ ditegaskan, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita mau melayani Tuhan, jerih payah itu tidak sia-sia. Ya,
seakan-akan ngapain saya giat ini, terlalu giat, ya kan? Kalau kita melayani Tuhan, pasti giat, tidak tergoyahkan, selalu giat, selalu giat. Percaya, kita percaya jerih payah dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Itu yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Berarti diperhitungkan Tuhan, ya kan? Kalau kita mau melayani, tetap berdiri teguh. Setiap kita yang sudah melayani, tetap berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari, setiap kita yang mungkin belum mengerti, belum melayani Tuhan, kita segera melayani Yesus. Kita melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, dia dihormati dan dihargai oleh Bapa. Oh, ini luar biasa. Dihormati, dihargai oleh Bapa. Ini kan hal yang luar biasa. Kalau kita mau melayani Tuhan, dihormati dan dihargai oleh Bapa. Itu yang dikatakan Tuhan, Tuhan Yesus. Bapa mengasihi semua orang dan menghargai orang yang melayani anaknya, ya, Yesus Kristus. Jadi pentingnya merasa aman. Kita sebelum melayani, kita harus di dalam hidup kita ini memiliki rasa aman bahwa Tuhan sudah memberkati kita, menyelamatkan kita. Jadi rasa aman, secure bahasa Inggrisnya itu, secure. Dan sudah percaya pada Tuhan, ya, bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman, kita diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang harus kita miliki sebelum apa? Melayani. Kita yang sudah melayani pastinya seharusnya sudah memiliki hati, yaitu hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang secure, hati yang aman, hati yang sudah mapan, sudah percaya hanya kepada Yesus Kristus. Jadi ini menjadi pondasi utama Bapak Ibu. Rasa aman, bukan rasa khawatir ya, bukan rasa yang sudah melayani kok masih tidak percaya Tuhan. Wah, itu masih mungkin hitung-hitungan atau gimana kan. Jadi punya rasa secure atau rasa aman, percaya kepada Tuhan, settle, yaitu mapan bahwa semua dosa kita sudah diampuni, Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah melayani, hidup kita merasa masih berdosa, dosa kita belum diampuni. Jangan. Jadi fondasi utama, kita miliki rasa aman, kita percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Jadi kita datang ke gereja dan melayani bukan agar dosa kita diampuni, bukan. Saya tak melayani ke gereja biar dosa saya diampuni, bukan. Itu bukan motivasi untuk pelayanan. Jadi pelayanan itu memberi rasa syukur bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita dibenarkan karena iman. Jadi kita mau melayani sebagai rasa ucapan syukur, ya Bapak Ibu. Ini pondasi kita. Nah, jadi rasa aman, percaya bahwa kita adalah orang yang benar karena iman di dalam Kristus Yesus. Bapa mengasihi dan akan memberkati sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, Bapak Ibu. Jadi arti giatlah selalu, tadi yang kita baca itu, lakukan lebih. Jadi jangan biasa-biasa dimanapun kita berada, Bapak Ibu. Lakukan lebih lagi, ya, dengan segenap hati. Jadi Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuatlah. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu, bukan untuk
manusia. Lakukan segenap hati ketika kita melayani dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, ya, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia biasanya kecewa, tapi untuk Tuhan, karena kita sudah bersyukur bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan, saya mau giat untuk melayani di dalam pekerjaan saya, ya, di dalam pelayanan saya di gereja, di dalam masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Saya mau melayani dengan giat karena Tuhan Yesus sudah selamatkan saya melayani Tuhan. Nah, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi teladan Rasul Paulus, yaitu yang bekerja lebih giat itu karena kasih karunia Allah. Jadi melayani Tuhan bukan hanya hari Minggu saja di gereja, tetapi setiap hari di dalam keluarga, di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di tempat usaha kita, ya. Setiap hari, setiap saat, dalam seluruh area kehidupan kita. Jadi serukan nama Tuhan dan menjadi hidup sebagai kesaksian bagi dunia ini. Oh, kayak wong Kristen kok bagus ya pelayanannya ya, pekerjaannya bagus ya. Jadi yang terlihat itu Tuhan Yesus, bukan diri saya sendiri yang bagus. Perlihatkan itu, tunjukkan kepada Tuhan. Ya. Tunjukkan kepada Tuhan. Seperti kesaksian yang sudah disampaikan Pak Gembala itu luar biasa. Memperlihatkan Yesus, ya, sesuai dengan Alkitab. Apa di dalam pekerjaan yang sudah dikerjakan di tempat yang baru. Nah, itu di dalam apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan itu yang terlihat, bukan kita yang terlihat. Kalau kita yang terlihat biasanya menjadi sombong, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang terlihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya. Menyerukan nama Tuhan, menjadi hidup sebagai kesaksian bagi dunia. Tadi sudah dikatakan jerih payah kita, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena apa? Bapa menghargai orang yang melayani anaknya. Menghargai, Bapa menghargai orang. Dihargai Bapa kan luar biasa, ya kan? Daripada dihargai manusia, mendingan dihargai Bapa, ya, dihargai, dihormati Bapa. Orang yang mau melayani Tuhan, melayani anaknya. Jadi kalau kita melihat biasanya kan mencari seseorang tokoh untuk dijadikan panutan supaya bisa memotivasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, tidak ada seorang pun, ya, hamba Tuhan yang sempurna. Kalau kita melayani, melihat orang, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Yesus. Tidak ada yang sempurna. Karena manusia itu diliputi dengan kelemahan. Manusia ada kelemahan. Jadi jangan melihat manusia. Lakukan seperti untuk Tuhan. Yang menjadi panutan kita ya Tuhan Yesus, bukan manusia, hamba Tuhan. Biasanya kalau fokusnya ke hamba Tuhan, orang itu bagus, akan menjadi panutan. Nanti melihat kelemahannya, down Bapak Ibu. Melihat kelemahannya, sudah turun semangatnya. Ya. Lihat Yesus, melihat Yesus sebagai pribadi dan panutan yang sempurna. Ya. Di kitab Injil Markus itu menggambarkan apa? Di 4 Injil yang di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara. Kitab Injil ini ada 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Jadi keempat Injil ini menggambarkan Yesus itu berbeda-beda. Kalau kita lihat di
Matius ini menggambarkan Yesus itu sebagai raja. Makanya di Matius itu ada ditulis silsilah itu dari Abraham, dari Adam atau apa, diruntut. Karena sebagai raja itu harus tahu silsilahnya dari awal, ada raja. Terus yang di Markus, Yesus itu digambarkan sebagai hamba, seorang hamba. Maka di Markus itu tidak ada silsilah, tidak begitu penting karena Yesus digambarkan sebagai hamba. Dan di Lukas, Tuhan Yesus itu digambarkan oleh manusia, firman yang menjadi manusia. Dan di kitab Yohanes, Tuhan Yesus digambarkan sebagai Allah, Bapak. Nah, jadi kalau kita lihat di bacaan Markus, Bapak Ibu Saudara semua, Markus ini Yesus digambarkan sebagai hamba. Karena seorang pelayan itu memiliki hati hamba. Hati hamba. Di Markus 1 ayat 1. Kita lihat. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Di sini Markus 1 ayat 1 tidak ada silsilah. Kalau di Matius kan ditulis silsilah. Tidak ada silsilah. Karena Yesus digambarkan hamba. Jadi silsilah tidak penting bagi seorang hamba, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbedaannya, ya, peran antara seorang anak dan seorang hamba di dalam rumah itu, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak itu tidak perlu melakukan apa yang hamba lakukan. Hamba, ia tidak memiliki hak istimewa. Hamba tidak memiliki hak istimewa. Tidak memiliki hak istimewa sama seperti seorang anak miliknya. Jadi kalau seorang anak memiliki hak istimewa, hamba tidak memiliki hak istimewa. Nah, dengan kata lain apa? Sekalipun memiliki keagungan dan kebesaran, Yesus memiliki kerendahan hati untuk melayani. Nah ini, Tuhan kan sudah memiliki keagungan, kebesaran, tetapi masih mau melayani, merendahkan hati untuk melayani. Nah ini yang menjadi panutan kita. Yesus ini punya keagungan yang besar, kerendahan hati, mau melayani. Jadi kenyataan manusia, mungkin kalau kita melihat manusia, kalau melihat orang-orang yang pangkatnya sudah dhuwur, jabatannya sudah tinggi, biasanya itu susah untuk merendahkan hati. Ya, susah untuk merendahkan hati kalau melihat jabatan yang sudah tinggi itu. Kalau kita masih ingat melihat waktu Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Nah ini kan ada kerendahan hati, membasuh kaki. Karena di tradisi membasuh kaki pada zaman Yahudi itu harus dilakukan kalau masuk ke dalam rumah, karena jalannya yang masih tanah kotor gitu, harus dibasuh kakinya. Kondisi jalan yang berdebu, ini kewajiban membasuh kaki saat masuk rumah. Itu yang dilakukan di dalam perjamuan Yesus yang terakhir dan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus itu diserahkan. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid saling menunggu. Mungkin ada yang gengsi gitu, wah sopo ki sing membasuh kaki kan gitu, membasuh kaki satu sama lain. Nah, mungkin murid-murid Yesus, mungkin yang dikatakan Petrus ini ya, merasa paling tua, jadi saya gak pantas ya mencuci, membasuh kaki-kaki teman-teman ya. Mungkin yang dipikirkan Thomas yang ini, yang tidak percaya dulu, yang ragu
ragu. Wah, saya mau melakukan ini ragu. Bahkan mungkin yang dipikirkan Yudas yang menjual Yesus itu pikirannya pasti uang ini. Ya, saya membasuh teman-teman nanti dibayar berapa. Nah, ini pikirannya uang. Ini mewakili manusia. Mungkin di dalam diri manusia ada hati seperti itu, ketika mau merendahkan hati, mau melayani, masih pikir-pikir saya melayani ke sana dibayar berapa, ke sana dibayar berapa, dihitung-hitung, ya kan? Saya kan sudah tinggi pangkat saya. Masa saya mau membasuh kaki, ya kan? Pangkat sudah tinggi-tinggi itu. Jadi sikap murid itu mewakili kelemahan manusia ketika berada di dalam posisi yang tinggi. Jadi melihat itu Yesus terbangun Bapak Ibu dan membasuh kaki murid-murid ketika mereka kehilangan kesempatan. Mereka kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang membasuh. Ini orang yang memiliki keagungan, kebesaran membasuh kaki murid-muridnya. Wow, luar biasa. Bahkan murid-muridnya tidak mau melayani. Ada yang ragu, ada yang merasa paling tua, saya merasa paling tinggi. Ada yang mikir dibayar berapa, ya kan? Inilah kelemahan terkadang muncul di dalam diri manusia. Ya. Kalau kita melihat di Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Kita lihat Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus tadi ya. Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus terbangun ya, karena tidak ada yang mau melayani untuk membasuh kaki. Yesus terbangun karena apa? Yesus tahu bahwa Bapa, di situ dikatakan di ayat yang ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Jadi Yesus ini tahu bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, maka dari itu Tuhan mau merendahkan hatinya, mengucap syukur, mau melayani kepada murid-muridnya untuk membasuh kakinya. Dia mengikatkan kain, akhirnya artinya apa? Mengikatkan kain pada pinggangnya itu menjadi seorang hamba ya. Menjadi seorang hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, setiap kita yang sudah melayani, menjadi pelayan, mungkin yang belum melayani, mulailah untuk melayani Tuhan. Belajar melayani, menjadi pelayanan, harus memiliki hati yang secure atau aman, memiliki hati yang percaya bahwa tahu, sudah mapan, kita tahu bahwa kita dibenarkan karena iman, kita diselamatkan karena iman oleh karena Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan sudah melayani kita, sudah terlebih dahulu melayani kita, maka kita layanilah Tuhan. Orang yang mungkin insecure, masih ragu, masih khawatir, tidak merasa aman, merasa diri berdosa, insecure, tidak bisa melayani Tuhan dengan benar, Bapak Ibu. Jadi milikilah hati yang secure atau aman, menjadi pribadi yang percaya, sudah tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya.
seperti yang dilakukan Yesus. Tindakan Yesus menanggalkan jubah keagungan dan mengikat kain lenan, ini adalah lambang hamba, Bapak Ibu. Meninggalkan keagungannya, menjadi pelayan, melayani murid-murid Yesus, mau membasuh kaki murid-muridnya. Seorang raja, seorang yang agung, mau merendahkan hatinya. Nah, hanya orang yang secure, hanya orang yang sudah merasa aman, sudah percaya, yang sanggup merendahkan diri melayani orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi hambatan orang itu biasanya kalau melayani itu membutuhkan pengakuan orang. Oh, orang itu loh bagus ya. Siapa itu? Membutuhkan pengakuan. Melayani tapi motivasinya biar dipuji, biar mendapat pengakuan orang, mendapatkan validasi. Nah, itu. Ya, jadi melayani Tuhan itu merendahkan hati, punya hati yang secure, sudah memiliki hati yang aman, tidak sudah bersih, sudah beres, sudah mapan, percaya bahwa hidupnya sudah berkati Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Pentingnya datang kepada Tuhan itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendapatkan kebenaran yang memerdekakan. Nah, itu. Maka kita terus datang kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang secure, ya, hati yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Markus kita lihat di, pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Di situ dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini Tuhan, anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa. Nah, di sini definisi atau melayani itu, arti melayani itu memberikan kepada orang lain apa yang terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita, ya. Melayani orang lain. Nah, jadi kalau kita siap untuk melayani Tuhan, harus mengalami proses, yaitu menerima air hidup, seperti yang dilakukan pengalaman perempuan Samaria itu, ya, menerima air hidup, ya, terus dan roti hidup dari Tuhan hingga meluap kepada orang lain. Jadi teladan Yesus yang selalu mengambil waktu berdoa dan datang kepada Bapa. Kalau kita lihat Tuhan itu selalu mengambil waktu berdoa, datang kepada Bapa. Ya, pengalaman Yesus pada saat di Taman Getsemani, ya, sebelum diserahkan kepada tentara yang menyalibkan Yesus, ya. Di Taman Getsemani Tuhan mendapatkan kekuatan, ya, mendapatkan kekuatan karena ada rasa ketakutan yang besar karena nyawanya mau diserahkan, mau disalibkan, ya. Ada kekuatan ketika datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, menerima air hidup, seperti kisah perempuan di Samaria, dipuaskan oleh air hidup dari Yesus. Nah, itu pentingnya kalau kita datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, kita akan menerima air hidup, roti hidup, ya. Jadi pentingnya mengizinkan Tuhan melayani kita terlebih dahulu agar tidak mengalami kejenuhan, Bapak-Ibu. Ya.
tidak mengalami kejenuhan. Jadi Yesus menegur kepada Petrus yang awalnya itu tidak mau dibasuh, muridnya itu menegur Petrus agar bersedia dibasuh kakinya, karena kalau tidak dibasuh hilang, hilang kesempatan atau itu tidak kebagian untuk menjadi pelayan Tuhan, tidak mendapat bagian yang dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Markus 10 ayat 43 sampai 45. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lanjut. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara semua, pengajaran Yesus ini berbicara tentang kepemimpinan, ya, yang melayani. Kalau kita lihat di 43, di ayat 43, ya, bukan kepemimpinan yang hanya ngebos atau hanya perintah-perintah, tidak memiliki hati melayani. Ya, ini yang harus kita terapkan di dalam jiwa kepemimpinan kita saat kita memimpin, ya, di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis usaha. Ini prinsip kepemimpinan, yaitu apa? Fokus memberikan pelayanan yang terbaik akan mendatangkan pertumbuhan dan keuntungan, Bapak Ibu. Akan mendatangkan pertumbuhan dan keuntungan. Jangan memakai cara-cara dunia, semata mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi tidak mengutamakan pelayanan, miliki hati melayani. Kita buka coba di ayat yang 43 tadi, Markus 10 ayat yang ke-43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Memiliki hati pelayan untuk menjadi besar, ya, untuk menjadi besar di antara kita, di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayan, memiliki hati pelayan, mengutamakan peningkatan kualitas pelayan. Jadi kalau lihat di dalam usaha-usaha, di dalam sekeliling kita, mungkin ada usaha-usaha yang di awal ramai tetapi lama kelamaan tutup. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Tidak siap melayani, tidak siap melayani pelanggan, belum siap, tidak siap melayani pelanggan sehingga mengecewakan pelanggan karena ada masalah di dalam pelayanan. Banyak ya, di dalam usaha-usaha yang dulunya ramai sekarang tutup, bisa jadi itu karena masalah di dalam pelayanannya, kurang giat tadi, kurang bertekun, hanya validasi, hanya melayani manusia, bukan untuk Tuhan, bukan seperti untuk Tuhan, tapi bisa jadi itu hanya untuk validasi untuk manusia, pelayanan manusia. Layani, miliki hati melayani untuk Tuhan, ya, di situ. Mungkin dilihat makanannya enak sih, cuman tempatnya kotor. Nah, ini kan juga pelayanannya yang kurang bagus di tempat usaha saya. Ini yang bisa
menurunkan kualitas dari usaha tersebut, ya, menurunkan konsumen untuk datang kembali. Ya, sama pentingnya saat menerapkan sikap seorang hamba dan pelayan dalam pekerjaan dan usaha. Kita terapkan jiwa seorang hamba dan pelayan di dalam pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata tentang Yohanes Pembaptis ini, teladan Yohanes Pembaptis itu sebagai orang besar yang tidak pernah membuat mujizat, Bapak Ibu. Nah, rahasia Yohanes Pembaptis, kenapa kok menjadi orang yang besar yang dikatakan Tuhan? Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis itu, dia adalah orang yang besar tapi tidak pernah membuat mujizat. Di situ karena apa? Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Tuhan kok berkata seperti itu? Karena Yohanes Pembaptis selalu mengarahkan orang lain untuk melihat Yesus. Nah itu, selalu mengarahkan orang lain untuk melihat Yesus, melihat kebaikan Yesus, bukan untuk dirinya sendiri. Nah ini hakikatnya, hakikat kita untuk sebagai pelayan Yesus. Inilah pelayan yang sejati. Apapun yang kita lakukan, biarlah Yesus yang terlihat, bukan diri kita yang terlihat, tapi Yesuslah yang terlihat. Ya, semua yang datang dibuat untuk melihat Yesus, Bapak. Jadi di ayat di Markus sekarang, di Markus 16, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, Bapak Ibu. Ya. Dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, di sini Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda, bahwa kalau kita melihat ini, kita melayani bukan sendirian, tetapi Tuhan mau turut bekerja. Ya, bekerja. Tuhan mau turut bekerja. Kita tidak sendirian. Tuhan turut bekerja bersama kita. Tadi malam di Kersel sudah ada disampaikan itu. Ya, Tuhan turut bekerja. Kita tidak sendirian dalam melayani. Tuhan turut bekerja. Ya, Tuhan mau turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita lihat di Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ketika kita melayani Tuhan, perintah Tuhan itu untuk melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi penyebab orang yang mundur dalam pelayanan itu biasanya saling bersungut-sungut, ya kan, berbantah-bantah. Nah itu bisa pelayanan itu jadi turun, ya, tidak ada semangatnya gitu. Ya, karena di dalam pelayanan selalu bersungut-sungut, ya, berbantah-bantah. Nah, seperti yang dilakukan siapa? Kisah Maria dan Marta, ya, saat melayani Tuhan. Marta kan bersungut-sungut itu. Kenapa Maria tidak membantu? Oh, saya menyiapkan untuk Tuhan. Berbantah-bantah. Ya, melayani adalah hubungan pribadi kita antara
Tuhan Bapak Ibu, bukan untuk membandingkan dengan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagi pelayan yang mungkin kehilangan semangat, kembali datang dan isi oleh Tuhan. Melayani Tuhan adalah sebuah hak istimewa, ya. Jadi biasanya anggapan yang keliru bahwa melayani Tuhan itu akan membuat hidup semakin sulit. Nah, itu anggapan yang keliru. Hidup kalau melayani Tuhan itu hidupnya semakin sulit, banyak serangan, banyak cobaan. Nah, itu anggapan yang keliru. Ya. Seperti yang di Kisah Para Rasul di ayat yang terakhir itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini kegagalan anak-anak Skewa. Karena mereka ini, anak-anak Skewa ini orang yang bukan orang yang percaya dan tidak kenal Yesus. Nah, ini kegagalannya. Dia lari, sampai lari. Ya. Dia menyebut nama Yesus tapi tidak percaya Yesus. Nah, jadi jaminan bagi orang percaya kepada Yesus yaitu memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah untuk mengalahkan musuh-musuh. Beda kalau tidak percaya. Ya. Kalau tidak percaya ya seperti itu tadi di ayat tadi. Kita memiliki kuasa sebagai anak Allah dan mengalahkan musuh, Bapak Ibu. Jadi kita selalu mengucap syukur, menyerukan nama Tuhan, serta memiliki hati yang percaya hanya kepada Yesus, hati yang sekur, hati yang aman, hati yang sudah mapan, bahwa kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah membenarkan kita karena iman. Kita diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Kita miliki hati yang bersyukur, ya. Kita harus berdiri teguh, tidak goyah di dalam pelayanan kita, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu giat. Mari Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat dimanapun kita berada. Ambil pelayanan. Kita melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita melayani Tuhan, dihormati Bapa, dihargai Bapa. Berikan ucapan syukur kita. Kita melayani bukan mencari pengampunan. Kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan Yesus. Maka dari itu kita mau melayani Tuhan dengan giat, dengan sepenuh hati. Kita tahu kita diselamatkan, kita rasa syukur kita yaitu melayani Yesus. Biarlah Yesus yang terlihat, Yesus, kita melayani orang, melihat, biarlah apa yang terlihat hanya Yesus yang terlihat, bukan diri kita, tapi Yesuslah, kebaikan Yesuslah yang terlihat. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini firman Tuhan, ya, ini menjadikan berkat bagi kita. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, kita tahu tentang melayani pada saudara ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu.
Kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami sudah merenungkan, kami sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kami melihat Engkau mau melayani, Engkau mau merendahkan hati. Engkau terlebih dahulu melayani kami, sehingga kami mau melayani Engkau Yesus. Kami tahu kami sudah diselamatkan, kami tahu kita dibenarkan, kami dibenarkan karena iman. Milikkah hati hamba menjadi pemimpin yang hanya mau melayani Engkau Tuhan. Miliki hati, biarlah kami dipenuhi oleh air yang hidup dengan aman, dengan memiliki prinsip bahwa kami sudah diselamatkan. Oleh karena itu kami mau melayani-Mu lebih lagi dengan giat, dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, bila kami menerima kemenangan, menerima kasih karunia Tuhan yang betul luar biasa melimpah buat hidup kami. Melalui firman Tuhan ini, iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, sungguh kami berterima kasih pada sore ini Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Firman-Mu kembali telah membangkitkan hati kami Bapa dan berikan semangat yang baru Bapa. Haleluya Bapa, kami datang berikan persembahan untuk Bapa. Bila persembahan ini menjadikan kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Engkau melihat hidup kami Tuhan. Haleluya Bapa, kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kuasa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
Saudara kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan, pemulihan yang datangnya dari Allah Bapa dan di dalam Sang Putra Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita berkata, Amin.